Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita minggu hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Dengarkanlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar betapa luar biasanya kita manusia ini daripada makhluk-makhluk lain. Karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar, sesuai dengan rupa Sang Penciptanya. Itulah yang sering kita sebut dengan istilah imago Dei. Allah segambar, manusia segambar dengan Allah. Itulah merupakan sesuatu yang sungguh luar biasa. Kita diukir, kita dipahat, dan kita didesain sedemikian rupa agar manusia itu menjadi kuat, agar manusia itu menjadi gagah dan perkasa, menjadi luar biasa. Itu juga kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita sungguh bersyukur sesungguhnya, saudara-saudaraku, karena kita adalah sebagai pahatan Allah yang diukir begitu indah dengan tujuan dan maksud Allah ke bumi ini adalah dengan indah dan baik. Seorang pelukis, seorang tukang pahat, seorang tukang gambar yang membuat gambarnya, yang mendesain, yang melukis lukisannya, si juru pahat tersebut dia pasti banyak akan mengukir. Bahkan dari gambar itu ada yang dibuang, termasuk ada yang dilubangi, termasuk ada hal-hal yang akan dikorbankan
dari lukisan tersebut. Tapi tujuannya adalah supaya ciptaannya, supaya yang digambar, yang dibuat itu indah dan menjadi yang sangat termahal. Demikian juga Tuhan kepada kita sebagai makhluk yang diciptakan, makhluk yang segambar dengan Allah. Kadang ada dari kita yang menjadi dipahat oleh Allah, kadang kita akan ada sedikit pahit. Tetapi tujuan Allah supaya kita berharga dan sangat mahal di dunia ini. Kita patut bersyukur. Dan untunglah ada firman Allah. Seperti dalam kitab Kejadian ini. Pasal 1 ini secara umum mau menyatakan kepada kita, menerangkan manusia itu diciptakan oleh Allah. Sekalipun diciptakan dari tanah. Tetapi itulah kita lihat sejarah penciptaan manusia itu ada di dalam Alkitab untuk melawan teori-teori dunia, bahkan teori Darwin, teori evolusi yang sering dikatakan manusia berasal dari kera. Tapi firman hari ini mau menyatakan bahwa manusia itu bukan berasal dari kera, tetapi manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Saya tidak mau dikatakan nenek moyang saya kera, tetapi kita adalah gambar daripada Tuhan, imago Dei. Sehingga saudara-saudaraku, minggu hari ini dalam Minggu Trinitatis mau menunjukkan ketritunggalan Allah. Dan tema minggu ini, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Artinya melalui manusia yang diciptakan itu akan terlihat kemuliaan Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah bukan seperti robot, tetapi manusia itu diberi pribadi yang sungguh bernilai. Manusia itu makhluk sosial yang sungguh sangat berharga. Dan manusia itu adalah menunjukkan kemuliaan Allah di dalam wajah, rupa, dan pekerjaan dan diri kita masing-masing. Perlu kita bercermin supaya dalam diri kita seperti firman hari, tema minggu hari ini, kemuliaan Allah terlihat dari kita. Bukan kemuliaan manusia, tetapi kemuliaan Allah itu. Karena kita diciptakan oleh Allah sebagai citra Allah yang sungguh berarti di mata Tuhan. Kita menjadi gambaran dan citra Allah, yaitu manusia memiliki yaitu keunggulan dari makhluk-makhluk lain. Walaupun dalam firman hari ini sungguh membuat kita melihat sebagaimana sejarah penciptaan manusia itu. Tetapi kita melihat imago Dei itu supaya terlihat kemuliaan Allah atas diri kita. Mari kita bercermin kembali, merenungkan kembali, supaya kita melihat tubuh kita ini, supaya kita melihat sebagai makhluk sosial, makhluk yang sangat tertinggi diciptakan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, ada beberapa keunggulan manusia itu diciptakan Allah supaya tercermin kemuliaan Allah dari kita. Yang pertama, keunggulan yang pertama dikatakan yaitu manusia itu diberikan akal budi. Saudara-saudaraku, mari kita baca dalam Roma 12 ayat 2 dan Matius 22 ayat 37. Akal budi adalah karunia Allah bagi kita agar kita dapat mengenal kebenaran dan kehendaknya. Inilah menjadi kelebihan kita dari makhluk lain. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seandainya juga binatang-binatang, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang lain juga diberikan akal budi, apa yang terjadi? Pasti kita akan diperbudak oleh hewan. Pasti kita akan diatur oleh hewan. Karena mereka sudah mempunyai kekuatan yang hebat. Tetapi Tuhan tidak memberikan itu kepada makhluk lain. Hanya kepada manusia diberikan akal budi. Tetapi ada tujuan Tuhan memberikan akal budi itu kepada kita. Tujuan yang luar biasa.
supaya manusia itu kita mengerti dan menyadari diri kita berbuat sesuatu, apakah itu benar atau salah. Karena akal budilah mampu membedakan yang baik dan yang salah, yang jahat. Karena kita sudah melewati minggu hari turunnya Roh Kudus, bahwa Roh Tuhanlah memampukan berakal budi. Roh Tuhanlah membuat kita yaitu mampu menyadari benar dan salah. Akal budilah membuat kita membangun hubungan sosial manusia. Akal budilah membuat kita akan mengerti dan memahami walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda negara, berbeda latar belakang, berbeda akademis, berbeda pekerjaan, berbeda profesi. Tetapi jika akal budi itu membangun ada di sana, yaitu kita sama-sama merasakan di sana, yaitu Tuhan sama-sama memberikan akal budi. Akal budilah yaitu mengembangkan diri kita dan memahami sejarah kita. Akal budilah yaitu memahami kebutuhan dan perasaan kita dan perasaan orang lain. Yang kedua, keunggulan dan keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada manusia itu menurut firman ini, yaitu suara hati. Tuhan memberikan kepada kita suara hati. Binatang-binatang, makhluk-makhluk lain dan tumbuh-tumbuhan tidak ada suara hati. Hanya manusialah diberikan oleh Tuhan suara hati. Karena suara hati itulah sebagai pedoman kita. Suara hati itulah sebagai pegangan. Suara hati itulah sebagai norma. Suara hati itu sebagai nilai diri kita. Karena suara hati itulah kita lihat mau menjadi orang yang merendahkan dirinya. Karena itu suara hati itulah kita mengerti sama-sama, yaitu mau melihat bahwa kita juga sebagai pahatan Tuhan, ciptaan Tuhan. Berarti kita tidak perlu sombong, karena kita adalah makhluk ciptaan. Karena kita juga adalah diciptakan dari tanah, artinya kembali kepada tanah. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan karena ada kita itu adalah dari tanah. Tetapi ikutilah, dengarlah suara hatimu. Karena Tuhan itu memberikan kepada manusia, kepada kita suara hati itu sebagai pegangan hidup kita. Dan itu juga dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, supaya dia memimpin umat Israel ketika mau memasuki kota Jerusalem, Israel, dari Jordania. Tuhan berkata kepada Yosua supaya dia menguasai suara hatinya. Kuasailah hatimu, kuasailah pikiranmu, kuasailah tindakanmu. Artinya orang-orang yang menguasai hatinya lah, pikirannya lah, mau yaitu melihat sebagai kebesaran Tuhan di dalam hidupnya. Karena setiap orang memiliki suara hati. Karena itu adalah sebuah pengalaman bagi kita mengenai suara hati ini. Karena itulah membuat kita sebuah keputusan. Karena suara hati itu selalu berdentang di hatimu. Ketika kamu juga melakukan yang baik, ketika kamu juga melakukan yang jahat, ada suara hati. Tetapi yang mana kita lakukan, putuskan dalam dirimu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, keunggulan dan keistimewaan manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Yaitu Tuhan memberikan kita sebuah kebebasan. Kebebasan itu maksudnya bukan sembarangan, bukan sembrono, bukan sesuka-suka saya. Tetapi kebebasan itu adalah untuk bertindak dan bertanggung jawab. Supaya kita di dalam kebebasan itu menentukan siapa kita. Sebuah kebebasan kita berikan kepada anak, kepada siapa, kepada bawahan. Di situ kita akan bisa mengenalnya. Berikan sebuah kebebasan kepada bawahanmu, kamu akan mengenalnya. Berikan sebuah kebebasan kepada anakmu, kamu akan mengenalnya. Karena Tuhan juga mengenal kita, diberikan kebebasan sehingga kita dikenalnya seperti apakah watak manusia itu. Itu juga sebagai contoh yang mau dikatakan Tuhan, keunggulan kita adalah diberikan kebebasan supaya kita menentukan siapa kita ini di hadapannya.
Saudara-saudara, keunggulan dan keistimewaan yang keempat yang diberikan Tuhan melalui nats ini, yaitu keistimewaan menguasai. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tuhan memberikan kita kesempatan menguasai, yaitu untuk mengelola alam sebagai titipan Allah kepada kita dan untuk kita generasikan kepada generasi muda. Tuhan memberikan kita kesempatan mengelola tanah, mengelola laut, mengelola darat, mengelola tumbuh-tumbuh, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi bagaimana kita menitipkan ini kepada generasi lebih muda? Karena generasi muda akan sadar, yaitu yang sering kita katakan teologi ekologi. Bagaimana alam ini bersahabat dengan manusia. Bagaimana alam ini menjadi, yaitu kita katakan menjamin kehidupan manusia. Timbulnya bencana alam karena apa? Karena yaitu salah menempatkan kata menguasai, sehingga dia melakukan yaitu menjajah, sehingga ia dengan tidak lagi mengingat tugas menguasai itu, tidak melestarikan lagi, tetapi Allah dengan kerakusan manusia akhirnya terjadi bencana alam, terjadinya gempa, terjadinya perang. Itu adalah akibat, yaitu kata menguasai salah menempatkan. Dan virus corona juga kita harus lihat sebuah bencana. Kenapa? Karena manusia adalah tidak mau yaitu menjaga alam ini, karena adanya itu kebocoran-kebocoran, dan kita menyatakan perang-perang biologis, dan termasuk adalah bencana yang berdampak karena ada apa? Karena manusia itu tidak taat akan menguasai bumi yang diberikan Tuhan. Keistimewaan yang terakhir Bapak Ibu yang diberikan firman hari ini, yaitu beranak cuculah, berketurunan. Kita sebagai partner Tuhan dan teman Allah melalui nats ini diberikan beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Saudara-saudaraku, sungguh menarik nats ini, sehingga manusia itu dianjurkan untuk beranak cucu. Berarti menikahlah yang belum menikah, tapi ada juga orang yang tidak menikah karena panggilan Tuhan. Ada juga orang yang tidak menikah karena tugas tersendiri. Yang mau disampaikan oleh firman ini, beranak cuculah, berarti kita juga dianjurkan berketurunan, memenuhi bumi ini. Tetapi marilah kita melihat, dan inilah yang mau disampaikan firman hari ini, pesan yang terakhir, bagaimana kita sebagai gambaran Allah, makhluk yang rohani, makhluk yang mau bersama-sama Imago Dei, harus mencerminkan sifat Allah, harus mencerminkan karakter Allah, harus mirip dengan Allah. Apakah di wajahmu mirip Allah? Apakah di wajahku ada mirip Allah? Inilah karena Allah itu melalui wajah kita, melalui tubuh kita. Marilah kita mencerminkan melalui tindakan dan perilaku. Dikatakan di Kolose 3 ayat 17, biarlah dari perkataanmu Tuhan dikenal, biarlah melalui tubuhmu. Dan dikatakan dalam Korintus, karena tubuhmu adalah bait Allah. Saudara-saudaraku, inilah yang menjadi pegangan kita hari ini. Semakin hari semakin akan mirip kita dengan Allah yang Tritunggal itu, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji syukur kepada-Mu Tuhan melalui firman-Mu hari ini, yang menyapa kami Tuhan agar kami segambar dengan Tuhan yang menciptakan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan memberikan kepada kami keistimewaan yang luar biasa, akal budi, suara hati, kebebasan, dan rohani. Dan juga Tuhan memberikan kepada kami, yaitu menguasai bumi ini, menguasai alam ini, untuk menata, membersihkan,
dan juga sebagai pegangan kami, karena kami Tuhan tidak pernah kelaparan jika kami taat dan tunduk dalam aturan Tuhan kepada kami. Kami juga Tuhan bersyukur karena kami Tuhan diberikan keistimewaan untuk beranak cucu di tengah dunia ini, supaya makin bertambah banyak orang yang percaya di hadapan. Dan juga Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami dalam Minggu Trinitatis ini Tuhan, bahwa ketritunggalan Allah dalam hidup orang percaya, agar kami melihat dalam kehidupan kami Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang bekerja setiap hari di dalam diri kami. Biarlah kami Tuhan mempersembahkan setiap tubuh kami, perkataan kami, jiwa raga kami Tuhan, terlihat makhluk yang sungguh luar biasa, makhluk sosial, makhluk yang segambar dengan Allah. Kami juga mendoakan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini, dunia ini yang mengalami, yang dilanda oleh bencana pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan jaminan yang Tuhan berikan kepada kami tidak pernah ragu dan tidak pernah khawatir semuanya akan berlalu. Tetapi berikan kami Tuhan ketahanan Tuhan uji, ketahanan kami Tuhan menghadapi penderitaan itu. Terlebih Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, banyaknya kemerosotan ekonomi, banyak yang sakit dan meninggal Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya semua itu Tuhan sudah mengaturnya sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi kami sebagai orang yang percaya, yang segambar dengan Tuhan, kami akan taat dan tunduk kepada firman-Mu, kepada aturan pemerintah kami, kepada aturan pemimpin gereja kami, agar tidak Tuhan, kami tidak manusia sembarangan, tetapi kami Tuhan manusia yang segambar dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kekurangan kami, agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakanlah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Habis